Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nas'alullaha as-salamata minha. Ikhwatal Islam, a'azziyanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita dalam salah satu rumah dari rumah-rumahnya yang ada di permukaan bumi ini, yang mana masjid ini adalah khairul baqa atau khairul makan indallah, sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tempat yang paling Allah cintai. Sehingga berkumpulnya kita di dalam tempat yang paling suci, dalam tempat yang paling Allah cintai, kemudian di majlis yang mendatangkan ridha-Nya Allah insyaallah, di dalam majlis ilmu. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari membaca dan menjelaskan kitab Syarh al-Ushul Tsalatsa yang ditulis atau disusun oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana matan ataupun isi dari kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada unsur yang keempat di dalam beriman kepada Allah, yakni al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di mana kemarin tadi? Terakhir Mu'attilah sudah. Ya, nah, kelompok yang kedua ya. Jadi kelompok yang yang pertama Mu'attilah ya. Iya. Iya. Soal tadi. Qala al-mu'allif rahimahullah, at-ta'ifatu tsaniyatu al-musyabbihatu alladziina athbatu al-asma'a was-sifata was-sifati. Kenapa tadi? Karena dia adalah jamak muannas salim. Ketika masuknya dengan kas Allah.
والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص. Dalalati. Kenapa dalalati? Karena dia mudhaf ilaih dari Allah mudhaf. دلالة النصوص. Nah. لأن الله تعالى يخاطب. يخاطب. لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها. Liwujuh minha. Ya, dia enggak ini ya. Dia enggak mudhaf. Kalau enggak mudhaf maka dia tetap ditanwin. Kalau mudhaf baru. Kenapa enggak mudhaf? Karena mudhaf itu enggak bisa dengan huruf. Karena setelahnya min huruf jar. Maka enggak boleh selamanya huruf jar sebagai mudhafun ilaih. Baik. Qala al-muallif rahimani wa rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Menyambung pembahasan yang sebelumnya bahwasanya di dalam memahami ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Utsaimin wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatani, maka sungguh telah tersesat dalam masalah ini ada dua ta'ifah, dua sekte, dua kelompok. Jadi ketika para ulama membahas tentang al-firaq ad-dhallah, ya firqah-firqah sesat, ya, maka ini bukan ekstrim, maka ini bukan ya intoleran, bukan. Karena mulai dari zaman dahulu, dari zaman salaf, ya, para ulama telah menjelaskan tentang tokoh-tokoh ya dan firqah-firqah sesat. Di antaranya adalah siapa? Adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia punya kitab judulnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, ya, bantahan terhadap ya Jahmiyah. Maka suatu anggapan yang keliru, ya, bahwasanya para asatidz kita, di antaranya Asy-Syaikh ya Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, beliau menulis ya bab kelompok-kelompok sesat ya di akhir pembahasan bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Ternyata ulama-ulama terdahulu pun menulis dengan hal yang semisal. Apa yang saya sampaikan ini bukan klaim semata, bukan omdo, bukan omong doang, namun kita bukti ya. Buktinya adalah ini ya, ini buku ya ulama Syafi'i ini ya. Apa judulnya? Al-Fawaidul Mustami'atu fi Bayanil Firaqid Dhalati wal Muqtadi'ah. Ini luar biasa judulnya. Mungkin orang yang keluar Wahabis hari ini kalau dengar judul kitab ini akan kepanasan, padahal ini kitab Syafi'i ya. Imam yang bersebabkan kepada mazhab Syafi'i. Apa judulnya? Faedah-faedah yang mencakup ya. Fi bayani, di dalam menjelaskan al-firaqid dhallah, firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok sesat, wal mubtadi'ati, dan kelompok-kelompok bid'ah. Jadi tatkala ada ulama yang membid'ah-bid'ahkan ya, maka jangan dikatakan sesat. Ya. Maukah kalian menyesatkan Hadratus Syekh ya, walaupun beliau salah gitu ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ini pertanyaan untuk kalian, kan kalian suka menuduh Wahabi suka membid'ah-bid'ahkan kan? Sekarang ya pertanyaannya, kalau seandainya kiai kalian yang membid'ah-bid'ahkan, maukah kalian mengatakan beliau sesat? Tolong dijawab ya, karena kalian gak adil ya, dijawab ya melalui media sosial saja ya, karena saya akan bawakan bukti ya bahwasanya kiai kalian juga menyesatkan dan membid'ah-bid'ahkan.
Kan sekarang tidak, jangan bid'ah maksudnya. Iya. Ini saya ambil dari kitab Risalah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalatu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan buku ini ma'ruf ya di kalangan Nahdliyin ya. Bisa di-download. Ini ada download yang saya screenshot dari PDF-nya. Jadi beliau membuat suatu bab ya, suatu pasal ya, suatu pasal, bukunya tipis ya, nggak terlalu besar, buku teks ya kan, buku kecil. Beliau membuat pasal yang judulnya Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawi bimadhabi ahli sunnati wal jamaah. Jadi Jawa itu pulau, penghuninya namanya Jawi. Jadi banyak Jawi di Jawa teman. Ya, Jawi itu artinya apa? Dinisbat ya itu ya nisbat kepada Jawa. Jadi beliau membuat pasal yang namanya pasal fi bayani, di dalam menjelaskan tamassuki ahli Jawi, berpegang teguhnya penduduk Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah, dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtidai zuhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa, dan penjelasan awal munculnya bid'ah dan penyebarannya di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadza zaman, di pada zaman beliau, dan penjelasan ya tentang ya jenis-jenis ahlul bid'ah, jenis-jenis mubtadi'in zaman dari mubtadi' ya, pelaku bid'ah al-mawjudina yang ada katanya fi hadza zaman, pada zamannya beliau. Apa di antara ahlul bid'ah itu? Nah ini kita scroll ke bawah ya. Wa minhum, dan di antara mereka ya firqatun ya, adalah suatu firqah, suatu kelompok yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh ya, suatu kelompok yang mengikuti pemahaman pendapat Muhammad Abduh ya, wa rasyidin ridha ya, wa rasyidin ridha, dan rasyid ridha, wa yaquluna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Abdul Wahhab An-Najdi. Dan mereka ini katanya ya, kata beliau ya, mengambil bid'ahnya dari bid'ah siapa? Syekh Muhammad bin Wahhab An-Najdi ya, orang Najd. Wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmizihi Ibn al-Qayyim wa Ibn Abdul Hadi, dan bid'ah dari Ahmad bin Taimiyah, yakni Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa tilmizihi, dan muridnya siapa? Ibn al-Qayyim, Imam Ibn al-Qayyim. Kemudian murid Imam Ibn Taimiyah yang satunya yaitu Imam Ibn Abdul Hadi wa Ibn Abdul Hadi. Ini di situ titik ya. Dan seterusnya perkataannya. Jadi intinya apa? Intinya bahwasanya ya, ketika ada ulama yang membid'ahkan, ini bukan berarti sesat. Karena tidak hanya ulama yang kalian anggap Wahabi itu membid'ahkan, ternyata fakta secara bukti menunjukkan ya, dalam kitab ulama kalian juga membid'ahkan, meskipun yang dia bid'ahkan itu terkadang tidak sesuai dengan fakta dan realitanya. Inilah diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah hal yang salah apabila kalian mengatakan salafi itu suka membid'ahkan ya, namun ternyata fakta membuktikan bahwasanya ya ulama yang kalian agungkan ya juga membid'ahkan. Ini buktinya, ini bisa dibaca ya dalam kitab ini ya, kitab Risalah Aqidah
Ahlis Sunnati wal Jamaah, tulisan Ki Haji Hashim Asy'ari rahimahullah. Ini contohnya. Baru setelah itu dibahas Syiah kebabinan. Kenapa nomor satu ini? Inilah dari yang dibikin oleh Allah. Kalau seandainya membidah-bidahkan itu, kita cap langsung orang itu salah, orang itu Wahabi, berarti Ki Haji Hashim Asy'ari juga Wahabi. Karena ternyata beliau juga membidahkan. Tolong ini dijawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang dibidahkan itu adalah terkadang tokoh seperti Muhammad Abduh, ya, tokoh yang diambil pemikirannya oleh Ki Haji Ahmad Dahlan juga Rashid Ridho. Walaupun kita juga tidak setuju gitu ya terhadap beberapa pemikiran mereka. Akan tetapi poin yang kita ambil di sini adalah sekarang lagi marah ya, kenapa Wahabi ini dilarang ya? Karena mereka suka bid'ah karena itu alasan mereka. Kenapa di kita dibid'ahkan? Ternyata ya buku kiai mereka juga membid'ahkan. Tolong diklarifikasi itu kan. Apakah kalian akan katakan salah? Bilang salah. Bilang Wahabi juga kiainya baru fair. Jangan setiap orang yang membid'ahkan dituduh Wahabi ya. Ya giliran kiainya yang membid'ahkan tidak disalahkan. Itu kalau bahasa Indonesia tidak adil ya. Makanya ada ketua Minang mengatakan ya kan, Ipo di Manto jadi bikinkan. Iya. Ipo di Palu jadi kampian ya. Ya Ipo di Teringo jadi sumpit Teringo. Adil gitu ya. Iya, itulah kita harus insaf. Jadi kesimpulannya apa? Boleh kita membeda selama kita ada dalil ya. Memang itu adalah perbuatan bid'ah berdasarkan dalil yang kita pahami, yang kita yakini seperti itu. Walaupun kita menyalahkan, tidak apa-apa menyalahkan itu. Kan kita juga menyalahkan keyakinan yang lain tanpa kita memaksakan. Sekarang saya tantang, ada nggak yang kalian tuduh Wahabi itu yang menutup masjid kalian? Ada nggak? Kan itu yang betul memaksakan, mengatakan salah nggak apa-apa. Toh kita orang Islam juga mengatakan orang non Muslim salah, neraka. Namun kan kita nggak memaksakan gitu. Ya kan? Pernahkah Wahabi itu menutup kajian kalian? Kan nggak ada. Ya kan? Kemudian kuburan yang kalian keramatkan itu yang kalian keramatkan, ada wali di situ yang ramai diziarahi bahkan minta tabaruk. Pernahkah ada Wahabi yang ke situ lantas memaksa kalian mengusirkan kalian di situ? Tolong buktinya. Yang kalian anggap Wahabi gitu ya, yang kalian anggap apa? Intoleran ya. Kan nggak ada. Tolong tunjukkan kalau seandainya ada. Namun malahan golongan kalian juga yang ya menutup masjidnya yang orang yang lain juga Wahabi ya, menghadang pengajiannya, membubarkannya. Sekarang siapakah sebenarnya yang intoleran? Yang radikal itu siapa? Jangan kalian itu seperti apa maling, jangan teriak maling ya. Iya. Iya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dilanjutkan. Oh ya, nah belum ya. Jadi kelompok yang kedua, yang pertama adalah al-mu'attilah, yang kedua adalah qala at-ta'ifatus tsaniyatu ya. Kelompok yang kedua adalah al-musyabbihatu. Ada kelompok al-musyabbih. Yang pertama al-mu'attilah, yang kedua al-musyabbihah. Apa bedanya? Al-mu'attilah ini menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau al-musyabbihah ini melampaui batas pula, menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Ya. Allah memiliki tangan, misalnya. Dia katakan tangan Allah seperti tangan saya, tangan Allah seperti tangan makhluk. Ya. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini al-musyabbihatu alladzina asbatul asma'a was sifati ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi. Nah, al-musyabbihah adalah orang-orang yang menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat. Namun bersama dengan itu mereka juga menyamakan Allah dengan makhluknya, menserupakan Allah dengan makhluknya. Zaimina, mereka beranggapan anna hadza, bahwasanya ini adalah muqtada dilalatin nususi, ini adalah konsekuensi
Ini adalah yang diinginkan, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil nas Al-Quran dan Sunnah. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yukhatibul ibadah, berbicara, ya, memberikan perintah larangan kepada hambanya bima yafhamun, ya. Ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh hamba-hambanya, gitu ya. Ini alasan kaum musyabbihah ini. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, ya kan? Ya, maka mendengar di sini sesuai dengan apa yang dipahami oleh kita, oleh makhluk, ya kan? Sehingga mendengar itu akan sama dengan mendengarnya makhluk, itu yang dipahami makhluk. Maka kita katakan ini salah. Walaupun dia mendengar secara lafaznya ada kesamaan, sama-sama mendengar, sifat mendengar, Allah mendengar, makhluk mendengar, namun secara hakikat, secara pun, ya, berbeda. Kemudian kata beliau, hadza za'mu, dan anggapan ini batilun, adalah kebatilan, salah. Liwujuhin minha, berdasarkan dilihat, ya, dari beberapa sisi, dilihat dari beberapa sisi. Ini alasan batilnya, salahnya argumentasi dari kaum musyabbihah ini. Gini, jadi Ahlussunnah ini terkadang dituduh oleh orang-orang ahli bid'ah, ya, oleh Jahmiyah, oleh Mu'tazilah, oleh Asy'ariyah, oleh Maturidiyah, ya, sebagai orang-orang yang musyabbihah, mujassimah, gitu ya. Kita menyamakan Allah dengan makhluk, padahal ya ulama kita membantah, ini jelas, ya. Syekh Ibnu Utsaimin langsung membantah anggapan daripada orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi ada beberapa alasan batilnya anggapan orang musyabbihah. Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, ya, apa alasan orang musyabbihah itu? Dia menyamakan Allah dengan makhluk itu. Alasannya apa? Tadi? Iya. Iya. Kemudian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya, berinteraksi, ya. Berinteraksi itu maksudnya menunjukkan Al-Quran, kemudian Rasul juga dalam hadis-hadisnya, ya. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan tentang nama-namanya, tentang sifatnya, tentu sesuai dengan apa yang dipahami oleh makhluk. Contoh, Allah melihat, ya. Ya. Jadi pasti makhluk itu memahami melihatnya Allah, ya, sama kayak kita, ya. Karena yang kita pahami melihat kan seperti itu, gitu ya. Namun anggapan ini batil, ya. Tidak semua yang sama secara lafaz makna hakikatnya sama. Walaupun secara makna sama, gitu ya. Namun hakikatnya, kebenaran aslinya tentu berbeda. Ini alasan kenapa batil pemahaman ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Fadhal dilanjutkan. Al-awwalu anna musyabahat Allah ta'ala, anna musyabahat Allah ta'ala bi khalqihi amrun batilun yubtiluhu al-aqla yubtiluhu al-aqlu wa syar'u wa la yumkin an yakuna muqtadha wa la yumkinu harkat sama, ya, wa la yumkinu an ayyakuna muqtada nususil kitabi wa sunnati amran batilan. Baik, alasan yang pertama. Ini alasan yang pertama. Ini harus kita pahami, ya. Kalau bisa kita hafal dan kita pahami. Kenapa batilnya pemahaman alasan daripada kaum musyabbihah itu, yang mana mereka mengatakan menyamakan Allah dengan makhluk dari sisi nama dan sisi sifat itu adalah muqtadha, ya, konsekuensi dari dalil-dalil nas Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada, itu bohong, ya. Ya. Alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Quran itu tentu ketika menyebutkan tentang nama-nama dan sifat, ya kan, ada sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia. Tidak seperti itu, gitu. Walaupun ya secara lafaz sama, namun hakikat tentu berbeda. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak ada yang sama dengan Allah seorang sedikit pun. Sesuatu apapun, syai'un di situ nakirah,
Ya, dia dalam siyaq nafi, memberikan makna umum, yufidul umum. Artinya seluruh makhluk itu nggak ada yang sama dengan Allah. Yang pertama, alasan yang pertama, al-awwal yang pertama, anna musyabahat Allah Ta'ala li khalqihi amrun batilun. Jelas sekali. Sesungguhnya menyamakan, mentashbihkan atau menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya adalah perkara yang batil, perkara yang salah. Ini yang salah, nggak boleh kita ragukan, betul-betul salah. Ya. Karena menyalahi dari firman Allah, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang pun, sesuatu apapun. Ini sudah perkara yang baku, ya. Sudah jelas dalilnya, qat'i dalilnya. Nah, yubtiluhul aqlu. Tidak hanya syariat gitu. Akal saja ya sudah ya membatalkan pemahaman ini. Wasyar dan juga syariat. Wala yumkinu dan tidak mungkin alias mustahil ya ayyakuna muqtada nususil kitab wa sunnati amran batilan. Maka mustahil bahwasanya apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Alkitab dan Sunnah yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya, tidak akan mungkin dalil-dalil itu adalah suatu perkara yang batil. Jadi kalau seandainya kita menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an itu batil dong, bertentangan dong. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang mengatakan Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahadun, seorang apapun dari makhluknya enggak ada yang sekufu, enggak ada yang sama, setara, selevel dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keyakinan kita. Maka Ahlussunnah mengatakan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ya. Dan Allah itu di luar makhluknya. Karena dalam masalah ini tersesat juga sekelompok namanya wahdatul wujud. Wahdah itu berkumpulnya sesuatu yang wujud. Allah wujud, kan makhluk juga wujud. Walaupun secara lafaz sama, namun hakikat berbeda. Wujud Allah berbeda dengan wujudnya makhluk. Iya, nah. Sehingga kita mengatakan Allah itu batin, ya, an khalqi. Allah itu terpisah. Ya, Allah itu zatnya mustawin ala arsy. Ya. Bagaimana istiwa itu? Istiwa kita kembalikan secara bahasa. Karena Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum, ya. Sahabat. Al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa itu secara bahasa ma'lum. Wal kaifu majhul. Namun bagaimananya itu yang ditolak. Hanya Allah yang tahu bagaimana. Enggak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah. Ya. Dan menanyakan bagaimananya ini bukan menanyakan aina Allah gitu ya, enggak. Namun wasu'alu anhu tentang kaifiyahnya, karena kaif itu kan caranya, itu kan sudah dikatakan oleh beliau majhul. Jadi menanyakan yang majhul ini itu yang bid'ah, karena enggak diketahui, hanya Allah yang tahu, ngapain ditanya gitu ya. Iya, Allah aja enggak menerangkan, kenapa kita nanya. Ini jangan sampai seperti kaumnya Nabi Musa bertanya sesuatu yang ada manfaatnya, sehingga tidaklah menambahkan bagi mereka melainkan beban-beban syariat. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya berdasarkan perkataan daripada a'immatus salaf, para imam-imam di kalangan salafus saleh, mereka mengatakan bahwasanya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa kita yang mentakwilnya. Takwil dalam artian apa? Ya, memalingkan maknanya kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh bahasa. Secara bahasa gak ada. Ya, ini beda ya.
dengan istiwa yang dikatakan ulama salaf dengan maknanya ala, tinggi. Wartafa wa sa'ada. Ini beda karena ini adalah makna lughatan, makna secara bahasa. Karena memang ya Al-Quran, hadis, ya ini Allah turunkan dengan bahasa Arab. Jadi salah satu mekanisme untuk memahaminya adalah dengan bahasa Arab kan seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, ya kita lanjutkan. Nah, الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى. من حيث أصل المعنى. من حيث أصل المعنى. أما الحقيقة والكنه sama kunnu ya, kunnu dengan hakikatun ini sama mana? Hakikat kebenarannya yang sebenarnya. والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa batilnya alasan dari kaum musyabbihah yang mana mereka mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua kata Imam Ibnu Utsaimin, annallaha khatabal ibada bima yafhamuna min haitsu aslul ma'na. Memang betul gitu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khatabal ibadah, ya, berinteraksi kepada para hambanya, menjelaskan tentang nama-namanya, sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul ketika Allah menjelaskan tentang nama-namanya, sifat-sifatnya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, bima yafhamuna, ini memang sesuai dengan apa yang mereka pahami, yang kita pahami sebagai manusia, ya kan, yang akan mengambil hidayah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah tentu dengan apa yang kita pahami. Namun ingat, min haitsu aslul makna, ini berdasarkan asal dari makna secara bahasa. Ya, secara bahasa ya, gitu ya. Istiwa secara bahasa apa? Amal hakikatu, adapun hakikatnya, kebenarannya, wal kunnu, dan yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu, alladzi alaihi dzalikal makna, yang terkandung dalam makna itu, fahuwa mimma sta'farallahu ta'ala bi ilmihi, maka dia diantara apa-apa yang telah Allah sembunyikan di dalam ilmunya, fima yata'allaqu bi dzatihi, terhadap apa-apa, di dalam apa-apa yang berkaitan dengan zat wa sifati, dan sifat-sifatnya. Jadi makna secara hakikatnya itu apa? Itu ada di antara apa yang telah ista'sarallahu, Allah telah menyembunyikannya, ya, kaifiyahnya. Contoh, tangan, gitu ya. Ya secara maknanya kita katakan tangan, apa kita merupakan dengan tangan makhluk, ya kan? Iya. Namun hakikat kebenarannya, walaupun secara lafaz sama-sama tangan, namun hakikatnya, ya kan, apakah betul kayak tangan itu? Nauzubillah, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan ini kita serahkan kaifiyahnya kepada Allah. Tafwidul kaifiyah, kita mufawwid, ya, kita menyerahkan gitu, hakikat kebenarannya kepada Allah. Karena Allah termasuk hal-hal yang gaib. Karena kita tidak pernah melihat Allah, kan gitu. Termasuk juga surga, neraka. Ini anak kasih faedah perkataan dari sahabat, ya, Ibnu Abbas. Sebagaimana perkataan ini dinukilkan oleh banyak tafsir, di antaranya Imam At-Tabari. Ya kan, dalam tafsirnya Ali bin Abbas, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan qala laisa fi dunya minal jannati syai'un illa al-asma'u. Tidak ada di dunia ini, ya kan, yang penamaannya juga disebutkan di surga, sesuatu apapun, kecuali hanya sekedar namanya saja yang sama gitu. Contoh, di dunia disebutkan ada anhar, ada nahrun, namanya anhar, ada sungai gitu ya. Apakah sama dengan sungai yang ada di
surga hanya sama secara nama, namun hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Jannatul lati tajri tahtal anhar, kata Allah. Surga-surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Namun apakah sungai yang disebutkan dalam surga itu hakikatnya memang seperti sungai yang ada di tempat kita, kayak sungai Batanghari itulah persis? Enggak seperti itu. Hakikatnya berbeda. Walaupun ya secara nama-nama sama-sama sungai sama. Begitu juga Allah. Walaupun Allah secara nama tangannya itu nama, ya kan, Allah memiliki tangan, manusia juga tangan, namun hakikatnya berbeda, tidak sama dengan makhluknya. Maka untuk itu ya kita tahu dalam hadis qudsi Allah mengatakan ya tentang surga balik ya, a'dadtu li'ibadi mala ainu ra'at wala udhunun sami'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Aku telah siapkan bagi hamba ini dalam surga ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak juga pernah terbetik dalam hati setiap manusia keindahannya. Walaupun ada pisang, ada sungai dari asal, dari madu, sungai dari khamar, ya, nggak sama. Walaupun secara nama sama, namun hakikatnya berbeda. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas mufassir sahabat. Laisa fid dunya minal jannati syai'un illa al-asma. Tidak ada di dunia ini, ya kan, sesuatu apapun dari di surga, ya kan, kecuali nama-nama saja. Artinya apa, ya kan? Apa-apa yang ada di surga itu, ya kan, hanya namanya saja dengan apa yang ada di dunia. Namun hakikatnya, kebenarannya itu tentu berbeda, lebih indah, lebih cakep, lebih sempurna, lebih nikmat surga itu. Makanya Allah katakan dalam hadis kursi ini, tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau pisang sama dengan pisang kita di dunia, berarti Allah pernah kita lihat dong pisang itu. Ini enggak. Jadi semua lafaz saja yang sama. Begitulah kita memahami sesuatu yang baik-baik, ya, yang ada di surga. Dan Allah di surga, kita melihat Allah kelak ketika kita di surga. Ada penduduk neraka nggak bisa melihat Allah, mahjubun, ya, mereka terhalangi jalannya, ya kan? Ila rabbiha nadhir. Ya, itu orang-orang yang beriman, ya, yang melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang-orang kafir, ya, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara kenikmatan di surga itu adalah melihat Allah, gitu, lebih nikmat daripada surga. Nikmat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rindunya sama istri saja, enggak kajian, banyak alasan sakit lah. Iya, itu alasan gitu. Ya, namun kalau kita rindu pada wajah Allah, ya, tentu ya kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Masuk surga dulu. Di neraka nggak bisa melihat wajah Allah. Itu hanya Allah berikan kepada ahlul jannah, pada penghuni surga. Salah satu untuk mendapatkan surga ini Rasul, ya, telah sebutkan kekasih Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu sulaiman. Itu artinya. Ya, jadi kita nanti ilmu ini bukan untuk bangga-bangga supaya hebat ilmunya, enggak. Namun untuk apa? Ya, untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surganya Allah, dan untuk membela agama Allah dari kufar, orang kafir, kemudian dari ahlul bid'ah. Ya, kita harus membela agama Allah, gitu. Dengan dia kita ketika terjadi kemungkaran, kita suarakan itu mungkar. Apa kita harus menjatuhkan harga diri pemerintah kaum muslimin? Kita katakan menurut dia orang kafir, ya, orang kafir lah bentuk setan, itu tiru pula. Padahal para ulama sunnah banyak di situ, harus dikatakan itu mungkar, yang dibela-bela pula. Alasannya itu adalah al-usbu'ur ra'ab, ya, apa nama itu, weekend scary, ya. Minggu apa kalau bahasa apa nama horor, ya. Kalau mereka kan mengatakan Halloween, ya. Kalau katanya istilah al-usbu'ur ra'ab, ya, kalau bahasa kitanya
weekend horor gitu ya. Iya, nggak boleh juga gitu. Karena para ulama Ahlussunnah telah memfatwakan itu tasyabbuh dengan orang kafir gitu. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tanpa kita menjelek-jelekan pemerintah, tetap nggak boleh. Namun kalau salah masyarakatnya tetap kita katakan salah. Ya, karena mereka nggak maksum. Hatta ulama pun nggak maksum gitu. Apalagi orang sufahanya gitu. Iya. Ini ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang sekarang ingin mencari-cari kesalahan Ahlussunnah. Di Indonesia lebih parah lagi. Syiriknya bagaimana? Kan kita kan nggak menyalahkan pemerintah Indonesia kan nggak boleh. Ya, tetap mendoakan kalau kita ini menasihati, ya dengan 4 mata. Bagaimana orang tradisinya kan, tradisi syirik yang banyak di Indonesia ini lebih parah lagi. Dan mereka sebagian penduduknya yang seperti itu ya, pakai topeng-topeng ini nggak ada kerjaan ya. Iya. Namun para ulamanya telah mengingatkan nggak boleh. Ya, karena di antara tanda baik dari seorang muslim itu apa min husni islamin mar'i tarku ma la ya'ni. Namun memang di antara ya kan tanda-tanda akhir zaman memang seperti itu ya. Ya, akan jauh lebih jelek ya. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya jauh lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Seperti itulah sudah sunnatullah ya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari fitnah. Itu fitnah ya. Luar biasa fitnah dunia ini. Luar biasa. Orang yang tinggal dekat dengan Masya Allah ya, yang dekat dengan Haramain itu pun tidak lepas dari fitnah. Fitnah besar ya. Pada ulama bersama mereka ya. Padahal ini ya Haramain, mereka gampang mau mulazamah ke masjid Nabawi gampang. Kita ada ingin ke situ ya. Kok mereka seperti itu? Nauzubillah. Mungkin ada hikmah dari itu semua ya. Namun ya kita sebagai Ahlussunnah tetap kita memiliki prinsip kita tidak mencela pemerintah kaum muslimin. Namun yang namanya munkar kita katakan munkar gitu. Gak boleh ya kan? Kita bantah orang Saudi yang melakukannya ya nubardir ya. Kita anggap itu sah-sah saja. Itu gak boleh gitu ya. Siapapun yang mengatakan dia melakukan munkar kita katakan munkar gitu. Hatta ya rajanya, misalkan kalau melakukan perbuatan munkar tanpa kita sebut nama kita katakan perbuatannya munkar tanpa menjelek-jelekkan memponis namanya gitu ya. Kita katakan munkar ya munkar. Rajanya yang belajar yang mereka itu munkar gitu. Nah, memang liberal ini sudah masuk ya. Dari berbagai bahkan ke sufuf ya, ke soft salafiyin orang liberal ini sudah masuk juga. Iya, alhamdulillah. Pemahaman liberal itu. Maka sekarang ada Dariyat Session ya. Ada festival dari belakangan ini ada konser, alhamdulillah. Ya, namun para ulamanya tegas, merupakan banyak Syekh Shalih Al Fauzan tetap ya, mengatakan ini haram. Jangankan dia merayakan seperti itu ya, merayakan hari kebangsaan aja ditanya Syekh Shalih Al Fauzan mau ihtifal bi yaumil watani, apa hukumnya merayakan hari kebangsaan? Itu kita dia katakan haram, jelas saja, ya kan? Ya kan, radiya man radi, ghadaba man ghadib, ya kan? Ridho siapa yang ridho silakan, yang marah-marah. Tetap dia tegas ya menyuarakan kebenarannya dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah karakter ulama Ahlussunnah. Dan alhamdulillah di Saudi banyak ulama Ahlussunnah ya. Ya, dan ulama Ahlussunnah alhamdulillah masih didengar oleh pemerintah. Walaupun ada hal-hal yang mereka langgar juga, seperti bid'ah maulid Nabi. Alhamdulillah ya. Ini enggak ya, kan ada orang bilang ya maulid Nabi dilarang katanya. Ya itu yang boleh. Kalau dibolehkan semua banyak kali kesalahan lah gitu. Bid'ah ya juga, maksiatnya juga, syiriknya juga kan banyak. Itu alhamdulillah ya. Bid'ah maulid sudah dilarang. Yang ini ya mungkin dia qadarullah gitu ya. Nauzubillah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah dengan orang nutup aurat, dia sudah enggak sholat pun kita kata percuma aja sholat enggak nutup aurat. 2 kali dia lari. Alhamdulillah dia mau sholat walaupun sekarang dia belum nutup aurat gitu. Ya seperti logikanya seperti itu.
Iya, kita syukur dia ya Mbak ya. Mbak walaupun tidak menutup aurat tetap wajib sholat Mbak ya. Gak apa-apa, namun ya Mbak juga harus memikirkan aurat ya. Aurat ada hukumnya tersendiri, sholat punya hukum tersendiri. Gitu juga maulid ada hukum tersendiri. Kalau ini tuh haram, tasyabuh bil kufar jelas ya. Atau dengan nama lain lah ya, weekend horror atau apalah ya, iya kan? Itu tetap tasyabuh bil kufar ya. Masa buat topeng-topeng yang jelek-jelek itu kan bodoh. Di mana letak pikirannya gitu kan? Kita sudah Allah ciptakan sebaik-baik makhluk ya. Fi ahsani takwim ya. Mau nyontoh makhluk-makhluk yang khayalan itu kan orang-orang ini, orang-orang barat ya kan, orang-orang yang halu dia buat itu. Kita benar-benar tidak wajah setan seperti itu. Karena nggak yakin. Itu hanya imajinasi mereka aja ya. Wajah seperti itu kan terpengaruh oleh film ya. Iya, kan semuanya tokoh-tokoh yang di film ya, buat itu. Itulah parahnya film itu. Iya, budaya barat, budaya kufar sudah merusak generasi bangsa kita umat Islam, termasuk sebagian pemuda Arab Saudi. Kita memohon kepada Allah ya, dengan kemuliaan Allah, dengan nama-nama Rasulullah Allah, semoga Allah memberi petunjuk hidayah kepada mereka yang terkena pengaruh oleh budaya-budaya yang menyesatkan itu, dan supaya mengembalikan pemuda mereka kepada pemuda yang pernah dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan pemuda yang menunjukkan tauhid seperti pendahulu mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang memperjuangkan tauhid dengan nyawa, dengan darah. Mereka memperjuangkan tauhid, memerangi khurafat, memerangi tahayul, memerangi bid'ah, memerangi kesyirikan. Itulah jadinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ya. Adapun hakikat daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan, fahuwa mimma sta'tharallahu ta'ala bi ilmihi. Ini di antara hal yang Allah sembunyikan, karena Allah tidak beritahu kaifiyahnya, bagaimana sebenarnya daripada sifat-sifat Allah. Seperti sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, ya kan? Nah, kita tetap yakin, ya kan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Namun hakikatnya, kebenarannya ini Allah sembunyikan. Kaifiyahnya Allah hanya Allah yang tahu. Fima yata'allaqu bi dzatihi, ya, apa-apa yang berkaitan dengan zatnya dan sifat-sifatnya. Baca lagi. Fa idza athbata Allahu li nafsihi annahu sami'un fa inna as-sam'a ma'lumun min haitsu aslul ma'na wa huwa idrakul aswati. Lakinna haqiqatu dzalika sam'i. Kalau yang di nuskhah ana lakinna haqiqatas sam'i, kalau lakinna haqiqata dzalika. Iya, zalika itu sama aja nah. Bin nisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lumatin. Ya, lanjut ya. Lianna haqiqatas sam'i mudhaf ilaih. Lianna haqiqatas sam'i tatabayyanu hatta fil makhluqati. Ya. Fatabayun fiha bainal khaliqi wal makhluqi. Kalau di mana bainal khaliqi wal makhluqi. Bainal khaliqi wal makhluqi. Wal makhluqi. Arbiyatu a'zamu. Iya. Baik, ini contoh yang luar biasa dari beliau, dari Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, "Faidza asbata Allahu li nafsihi annahu sami'un." Dan apabila Allah telah menetapkan bagi dirinya bahwasanya Allah itu sami'un, maha mendengar, fa inna sam'a, maka kata mendengar, ma'lumun, ini maklum, diketahui, min haitsu aslul makna, dari sisi asal dari kata sama itu maklum, diketahui. Apa maknanya? Wa huwa idrakul aswat, maknanya adalah idrakul aswat, ya, menggapai, mendengar bunyi-bunyi. Itu yang dimaksud dengan sami. Sami itu artinya apa? Mendengar sesuatu yang ada bunyinya. Jadi kalau orang mendengar, ya,
sesuatu yang berbunyi berarti dia mendengar. Jadi itu makna asal dari kata sami, idrakul aswat, mendengar bunyi-bunyian. Jadi sami itu secara bahasanya itu kita ketahui secara bahasa, namun yang berbeda hakikatnya. Ya kan? Kalau manusia mampu mendengar yang terdengar, Allah mampu mendengar yang tidak terdengar, gitu. Ya kan? Kalau manusia misalkan mendengar butuh alat pendengar, Allah nggak butuh alat pendengar. Ya kan? Ini luar biasanya Allah berbeda. Hakikat mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk berbeda. Sehingga dikatakan di sini, lakin akan tetapi haqiqatan dzalika tepat mana? Haqiqatan sam'i tatabayan binisbati ila sam'illah ta'ala ghairu ma'lumah, ghairu ma'lumatin. Akan tetapi hakikat dari mendengar ini berbeda. Antara mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah ini berbeda. Binisbati kalau dinisbatkan ila sam'illah kepada pendengaran Allah Ta'ala, ini ghairu ma'lumah, ini tidak diketahui secara hakikat. Bagaimana hakikat Allah itu mendengarnya? Nggak tahu kita. Kalau hakikat manusia mendengar seperti itu, manusia mampu mendengar sesuatu yang bisa dia dengar, gitu ya. Kalau sesuatu yang jauh, walaupun ada bunyi yang jauh, nggak sampai alat pendengarannya, ya, sinyalnya, ya, nggak bisa juga didengar. Padahal ada bunyinya. Nah, kalau Allah nggak seperti itu, gitu, Allah berbeda. Allah lebih sempurna lagi pendengaran. Li'anna haqiqata sam'i tatabayanu hatta fil makhluqat. Ya. Karena ya sesungguhnya disebabkan sesungguhnya hakikat dari mendengar itu berbeda. Gitu. Hakikat mendengar Allah yang berbeda. Tapi kita mengatakan mendengar itu makna asalnya ya memang itu ya. Mendengar itu adalah menangkap bunyi, gitu ya. Itu dikatakan mendengar ini secara bahasa asal maknanya seperti itu. Namun hakikatnya tentu nggak seperti itu. Berbeda. Jangankan antara makhluk dengan Allah, dengan makhluk dengan Khaliq, dengan Khalaq, dengan Allah. Sesama makhluk saja berbeda. Ya. Contoh, ya, kita mendengarnya nggak? Kita mendengar butuh alat pendengaran, butuh kuping. Ya. Ada nggak makhluk yang mendengar tapi nggak ada kupingnya? Ada. HP ini bisa mendengar kalau kita setel, ya, apanya? Rekaman. Iya. HP nggak butuh kuping dia. Ya. Ini sesama makhluknya sudah berbeda. Bagaimana cara mendengarnya? Hakikat mendengar kita dengan hakikat mendengarnya HP berbeda. Tentu dengan Allah jauh berbeda. Walillahi masrul a'la. Ini hadirin ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattabayanu fiha, maka perbedaan di dalamnya hakikat mendengarnya kita dengan Allah, bainal khalaq, antara Allah Khaliq ya pencipta wal makhluk yang diciptakan, abyanu wa a'dham, tentu lebih jelas lagi, lebih besar lagi perbedaan hakikat mendengarnya Allah dengan makhluknya. Ini hadirin ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, banyak waktu juga. Kemudian banyak para ikhwah yang hadir ya, dikhawatirkan jauh tinggalannya, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah sedikit-sedikit kalau kita continue ya, konsisten, ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, bisa kita amalkan menjadi ilmu kita dalam memahami akidah Islam yang benar, dan bisa juga kita jelaskan kepada saudara-saudara kita yang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kita diampuni dosa kita dan mendapatkan ridha Allah dan surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.